Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi aku mau bersyukur banget hari ini karena aku dikirimin paket lagi sama teman wangiku yang sangat baik hati sekali, Mbak Baby. Ini ada beberapa perfume di sini, lumayan banyak ini perfumenya. Jadi hari ini aku pengen share kepada kalian gimana wangi-wangi dari perfume-perfume ini. Ini tuh anyway ada yang brandnya tuh baru, aku tahu. Ada juga yang emang aku udah suka dari lama gitu ya. Dan yang pasti aku excited banget buat kasih tahu kalian gimana kira-kira wangi-wanginya dari perfume-perfume ini. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Anyway, sebelum aku mulai videonya, aku mau kasih tahu kalian kalau Mbak Baby tuh lagi buka toko di Tokopedia. Itu sebenarnya koleksi-koleksi pribadinya beliau yang mau dijual dengan harga sangat miring. Nah, jadi kalau misalnya kalian penasaran, kalian bisa kunjungi aja link yang ada di description box aku ya. Mulai dari designer sampai niche kayaknya ada di sini. Jadi kalian bisa cek aja tokonya, linknya aku taruh di description box. Oh ya, anyway, perfume-perfume yang aku bahas kali ini tuh aku nggak akan bahas performanya ataupun review secara mendalam karena aku belum cobain juga semuanya. Aku cuma pengen share aja gimana kira-kira wanginya di hidungku karena ini juga baru banget kan nyampe di rumahku dan aku sniff. Jadi kurang lebih aku cuma bisa kasih gambaran kalian gimana wanginya aja, oke? Oke, kita langsung masuk ke perfume pertama. Ini adalah salah satu perfume yang sebenarnya udah aku review zaman dahulu. Aku pernah review starter pack dari Oulu, brand yang satu ini dari perfume lokal. Emang dari 3 wangi yang aku review pada waktu itu, aku emang paling suka sama yang deep dive ini gitu ya. Dan sekarang akhirnya bisa punya botol yang lebih besar yang 15 ml. Aku seneng banget. Kalian bisa lihat nih, kalau Oulu itu emang dia apa ya, kemasannya tuh unik banget gitu ya. Dia bulat seperti tabung gitu bentuknya dan dia dibuka kayak gini langsung kelihatan perfumenya di dalam gitu. Ini botolnya kaca dan ini isinya 15 ml eau de parfum. Tulisannya deep dive. Dan ini tuh aku jadi inget lagi wanginya karena udah lama aku nggak sniff wangi yang satu ini. Ini tuh dibuka dengan wangi yang citrus. Intinya itu benar-benar menyegarkan. Wanginya tuh benar-benar fresh yang dingin yang benar-benar kayak seperti namanya deep dive. Jadi seakan-akan tuh kita emang kayak sensasi coolingnya tuh dapat kalau misalnya sniff wangi yang satu ini. Enak banget. Jadi sedikit wangi-wangi kayak woody-nya, ada sedikit-sedikit kayak powdery-nya, tapi dibuka dengan benar-benar wangi yang lemon, yang zesty, yang watery, yang nggak tahu deh. Kalau di sini dia tuh ada lemon blossom, barley, ozonic notes, sage, hinoki, terus oakmoss, cashmere wood. Mungkin wangi-wangi yang benar-benar menyegarkan tuh kayak wangi udara itu dari si ozonic notes-nya tadi. Aduh, ini enak banget. Aku jadi teringat lagi sama perfume yang satu ini dan seneng banget akhirnya bisa punya kemasan lebih gede, jadi bisa pakai lebih banyak, lebih puas gitu ya. Thank you banget Mbak Baby. Perfume selanjutnya ini dari sebenarnya ada dua box. Wow, dari 2 box dari Carl & Claire. Aku akan buka dari box yang pertama dulu ya. Ini Carl & Claire yang warna hitam gitu, karena kalau Carl & Claire kan kalau nggak salah ada 2, yang hitam sama yang putih. Ini adalah varian yang Black Orchid yang full size yang 30 ml. Lalu sama satu lagi ada vial yang Grace gitu ya. Anyway, sebenarnya ini bukan wangi yang baru. Aku udah pernah sniff kedua wangi dari Carl & Claire ini sebelumnya dan aku udah pernah review juga. Waktu itu aku pernah beli kayak mystery boxnya dari Carl & Claire dan waktu itu aku dapetnya delicate, which is itu wanginya yang mirip Jo Malone English Pear and Freesia. Nah, sedangkan aku dapat vial juga ya waktu itu yang Black Orchid dan ternyata sekarang aku bisa dapat full size-nya. Wow. Ini adalah wangi yang sebenarnya udah familiar banget, udah banyak banget perfume-perfume lokal yang wanginya tuh mirip kayak gini. Tapi tetap aja menurut aku tuh nggak bisa dipungkiri ini wangi yang bener-bener emang enak dipakai, easy to wear, terus gampang disukai kebanyakan orang. Kalau misalnya kita pakai perfume ini tuh pasti orang-orang di sekitar tuh bilang ini tuh wangi enak. Nah, wanginya emang enak gitu. Sayangnya aja dia wanginya udah lumayan dalam tanda kutip pasaran perfume lokal. Saking banyaknya yang suka juga ya. Dupe dari YSL Black Opium, banyak yang bilang wanginya mirip sama YSL Black Opium dan beberapa dupe dari YSL Black Opium yang aku punya emang wanginya mirip sama yang satu ini. Jadi ya wangi-wangi vanilla, coffee, fruity gitu. Jadi dia notesnya itu dia ada white floral, gourmand dan juga coffee, vanilla, floral, woody, ambery, musky dan sweet.
Gitu juga dengan yang satu lagi, Grace. Yang Grace ini tuh wanginya lebih, wah ini tuh manis banget. Wanginya tuh sweet elegan kalau menurut aku. Enak banget. Ini juga bener-bener enak banget. Ini tuh kalau nggak salah banyak yang bilang wanginya mirip sama Salvatore Ferragamo yang Misteriosa, kalau aku nggak salah. Anyway, aku belum pernah sniff wangi perfume itu, jadi aku nggak tahu apakah bener wanginya sama atau enggak. Tapi kalau yang pasti di hidungku tuh bener-bener kayak sweet banget. Sweet, dia ada fruity-nya, tapi dia sweet dan fruity-nya tuh yang elegan gitu. Notes-nya tuh dia fruity, orange blossom, jasmine, tuberose, woody, ambery, musky, dan juga sweet. Jadi ini wanginya tuh sweet, fruity, floral yang elegan, dan menurut aku tuh mewah gitu wanginya. Selanjutnya juga masih dari Carl and Claire, tapi ini edisi yang lebih baru dari mereka. Nah, kalau yang ini tuh aku belum pernah sniff sama sekali gitu ya, yang edisi ini. Jadi ini adalah yang Love Dulce. Dan di dalamnya ini tuh dia ada Carl and Claire yang Love Dulce dan juga yang Vanilla and Beyond gitu. Sebenarnya aku tuh udah lama penasaran sama Vanilla and Beyond karena waktu itu aku pernah nonton review dari Mbak Glam Dewi tentang perfume yang satu ini. Anyway, ini boxnya cantik banget ya. Kalau mau buat kado tuh kayak cantik banget. Balik lagi ke Vanilla and Beyond. Ini sebenarnya aku udah lama penasaran sama perfume yang satu ini karena tahun lalu kan aku emang lagi kecinta-cintaannya sama wangi-wangi vanilla. Jadi perfume-perfumeku tuh kebanyakan emang ada vanillanya gitu. Jadi ini termasuk salah satu yang aku penasaran banget. Dan akhirnya sekarang aku bisa nyobain wanginya. Anyway, ini wanginya unik banget sih. Pertama kali aku sniff tuh aku cenderung ke arah ini wanginya wangi apa ya gitu, karena wanginya tuh agak-agak sedikit aneh. Aku belum pernah sniff wangi ini sebelum, wangi-wangi kayak gini sebelumnya gitu. Intinya nih wanginya tuh creamy nutty sih bisa dibilang. Wanginya seperti wangi kacang-kacangan, atau aku pikir tadinya ada kayak wangi coconutnya kayak gitu-gitu deh. Jadi wangi vanilanya tuh bukan, bisa dibilang manis, tapi bukan yang manis banget juga, karena dia lebih cenderung ke arah manis gurih gitu loh wanginya kalau di hidung aku. Jadi dia tuh notesnya, dia tuh ada nutty, floral, lactonic, chestnut, vanilla, peru balsam, dan juga musk gitu. Ini tuh jadi kategorinya itu adalah vanilla, nutty, dan juga musky sebenarnya. Dan ini wangi yang unik banget. Aku belum pernah sniff wangi seperti ini sebelumnya, dan ya bukan tipe yang kayak gampang langsung disukai kebanyakan orang sih menurut aku. Termasuk aku sendiri juga kayak butuh waktu gitu loh untuk sniff wangi yang satu ini tuh mendalami wanginya gitu. Tapi emang biasanya buat aku gitu ya, wangi-wangi yang kesannya aneh dan aku pertama kali sniff itu nggak langsung bisa suka, itu malah jadi sesuatu yang bikin aku penasaran, dan akhirnya aku sniff terus wangi itu sampai akhirnya mungkin aku bisa suka sama wangi yang satu ini. Ya, ini kurang lebih gambaran dari si Vanilla and Beyond. Kita sekarang masuk ke yang ada full botolnya 30 ml, cantik banget juga ini kayak gini. Jadi ini namanya adalah Love Dulce. Aku spray di sini dulu. Nah, kalau ini tuh aku bisa bilang dari hiduan pertama aku bisa langsung suka wanginya. Ini lebih fresh tipenya menurut aku. Ya kerasa seperti wangi citrus di awal gitu ya. Yang dia ada manis-manisnya sedikit. Terus wanginya cukup lebih kategori fruity floral ya. Jadi dibuka dengan wangi fruity yang asam-asam seger gitu. Lalu nanti dia ada kayak wangi sentuhan floralnya yang lebih arahnya lebih feminin, lebih lembut gitu ya. Dan dia tuh manis. Kalau dilihat dari notesnya tuh sebenarnya dia ada bergamot, lemon, magnolia, orange blossom, rose, coklat, vanilla, dan juga musk gitu ya. Tapi kalau di hidungku tuh malah wangi coklatnya itu nggak terlalu berasa, walaupun dia bilang itu di base note sih. Lebih cenderung ke arah fruity yang fresh, terus dicampur wangi bebungaan. Tadi kayak ada magnolia, orange blossom, rose gitu. Ya, ini indah banget. Ini wangi yang menurut aku tuh cukup feminin, cukup mungkin kalau misalnya pencinta wangi floral bakal gampang banget buat suka sama wangi yang satu ini. Ini tuh lebih ke fresh floral, fresh fruity floral yang sweet gitu menurut aku. Enak banget. Oke, selanjutnya ini bukan parfum lokal, adalah parfum non lokal. Mungkin aku mulai dulu dari yang ini. Ini juga salah satu waktu aku terima tuh langsung, waduh, akhirnya aku bisa nyobain juga atau bisa punya juga ya. Zara yang kolaborasi sama Jo Malone. Ini adalah Elegantly Tokyo dari Zara, yang dia itu perfumernya atau nose behind this fragrance adalah Jo Malone gitu. Dan ya seperti kita tahu parfum-parfumnya Jo Malone itu mahal-mahal banget. Aku sih nggak sanggup belinya. Jadi kayak gini nih, dia tuh ada lapisan depannya dan dia ada lagi box di dalamnya. Warnanya tuh cantik banget, warna-warna kehijauan yang sejuk gitu, lebih muda.
Dan itu dalamnya tuh dia ada gambar kayak gini di dalamnya. Ini tuh kemasan yang 40 ml gitu ya. Simple banget. Setauku juga ada kelas kemasan yang 100 ml-nya yang gede, yang kayak gini botolnya. Nah, jadi warnanya putih gitu. Kalau ini tuh dia transparan semua gitu, sama hanya ada tulisannya Elegantly Tokyo-nya di sini gitu. Yang ini tuh wanginya, aduh, ini juga indah banget sih menurut aku. Ini tuh wangi floral, ini tipe-tipe wangi yang simple gitu loh. Aku spray di tangan kali ya, karena aku lagi pengen pakai perfume ini hari ini. Iya, ini tuh wangi white floral sih basically menurut aku. Dari hiduan pertama langsung kecium wangi-wangi bunga yang aduh indah banget, so lovely gitu ya, bisa dibilang tuh wanginya lovely banget. Wanginya tuh cantik gitu, wanginya tuh cantik banget. Wanginya tuh anggun. Kalau di bayanganku ya wanginya tuh cantik, anggun, manis. Cocok banget. Ini emang wanginya tuh wangi cewek baik-baik kalau aku bilangnya gitu ya. Ini tuh wangi yang simple tapi sangat berkesan gitu. Pencinta floral, terutama white floral, kayaknya wajib cobain perfume yang satu ini. Dia tuh notesnya cuma ada lily, jasmine, dan juga akiga laut. Ini wanginya bener-bener menyenangkan banget. Aku suka banget sama wangi yang satu ini. Wow, gitu ya. Oke, selanjutnya ini adalah parfum-parfum yang arahnya lebih ke timur tengah gitu ya. Yang pertama ini adalah Afnan 9pm. 9pm yang dari Afnan. Ini salah satu perfume. Kayaknya kalau Afnan tuh terkenal, dia tuh kayak banyak ngedupe perfume-perfume lain gitu ya, yang udah ada sebelumnya. Nah, jujur aku tuh belum pernah punya perfumenya Afnan gitu, dan ini kali pertamanya aku punya. By the way, Mbak Baby bilang kemarin ke aku punya yang Afnan tapi nggak ada tutupnya. Kamu mau atau enggak? Of course aku mau gitu kan, karena aku tahu Afnan itu lumayan ngetop karena dia tuh ngedupe dari Jean Paul Gaultier yang ultra male gitu ya. Sorry banget kalau aku salah pengucapannya ya. Tapi setauku tuh aku emang pernah lihat review beberapa YouTuber luar dan juga lihat di Fragrantica. Jadi aku pikir aku penasaran banget sama yang satu ini. Nah, kalau botolnya sebenarnya simpel aja. Ini tuh kemasannya yang 100 ml dan ini lumayan gede sih sebenarnya. Ini wanginya strong. Aku udah coba beberapa kali dan ini wanginya bener-bener strong. Ya. Ini wanginya enak, tapi kalau di hidung aku tuh dia tuh ada wangi putih yang kayak asam-asam, dan dia tuh ternyata pakai apel gitu ya. Kalau di hidung aku dia tuh lebih ke arah wangi-wangi fruity vanilla dengan sentuhan spicy sih. Sentuhan spicy, terus dia ada kayak aromatiknya sedikit kalau di hidung aku. Karena dia pakai lavender juga. Dia pakai jadi notesnya tuh dia ada apple, white lavender, cinnamon, terus bergamot, orange blossom, lily of the valley, vanilla, tonka bean, amber, dan juga patchouli. Cuman floralnya di sini menurut aku yang lumayan kecium cuman lavendernya. Kalau yang lain-lain kayak orange blossom sama lily of the valley-nya tuh nggak terlalu. Dominannya tuh emang vanilla sama wangi fruity-nya, yaitu dia pakai apple dan juga bergamot. Enak banget. Ini juga enak banget buat kalian cowok-cowok yang pengen punya perfume dengan projection yang wow gitu. Ini salah satu pilihan kalian, Afnan 9pm ini. Aku belum coba full wear berapa lama ketahanannya. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, tulis aja komen di bawah, nanti aku bahas full reviewnya di satu video tersendiri. Oke? Selanjutnya ini ada dua buah perfume dari brand yang aku baru tahu ada brand ini, yaitu Just Jack. Mungkin aku ketinggalan, mungkin udah banyak di luar sana kalian yang familiar sama brand yang satu ini. Akhirnya aku tuh coba browsing dan ternyata menemukan kalau dia ini kan diproduksi sama Sterling Parfums ya. Dan itu tuh adalah kayaknya company yang sama yang memproduksi si Armaf gitu, which is aku kan udah pernah punya perfumenya Armaf sebelumnya, dan emang perfumenya Armaf itu kan terkenal ngedupe perfume lain juga gitu ya. Nah, sama halnya seperti yang ini, dan ini tuh katanya itu dupe dari Tom Ford. Anyway, dia itu sebenarnya perfume dari Dubai gitu ya. Jadi Dubai, dan dia memproduksi banyak perfume dupe lainnya juga gitu. Selain Armaf sama Just Jack ini, ternyata banyak juga brand-brand lain yang diproduksi oleh Sterling Parfums ini gitu. Which is banyak yang aku nggak familiar, tapi yang aku familiar hanya Armaf. Yang sekarang aku baru tahu adalah Just Jack ini. Ini aku punya dua. Yang pertama adalah kita mulai dari yang mana, yang Simply Blank dulu. Oke, jadi botolnya, dia kemasan boxnya juga keren menurut aku. Dan
Botolnya kayak gini. Ini mengingatkan aku sama salah satu botolnya Tom Ford ya. Mirip walaupun tutupnya lebih besar gitu ya kayaknya. Jadi dia ada kayak garis-garisnya, ini warna putih dan dia ada garis-garisnya. Di sini tulisannya Just Jack Eau de Parfum Simply Blanc gitu ya. Ini tuh kalau nggak salah katanya itu adalah dupe dari parfumnya Tom Ford yang Soleil Blanc kalau nggak salah. Aku juga belum pernah sniff wangi parfum yang satu itu, tapi aku yakin pasti mungkin performanya agak beda gitu. Tapi menurut Mbak Baby kemarin juga mereka tuh dari segi kemiripan lumayan mirip-mirip gitu sama parfum aslinya gitu. Aku spray di sini deh ya. Nah, anyway dia bukan tergolong parfum yang oily gitu ya, walaupun dia lumayan project sih wanginya. Dan si Simply Blanc ini tuh dibuka dengan wangi yang unik banget. Ini wanginya termasuk yang unik. Jadi wangi depannya itu udah langsung dibuka sama sesuatu yang spicy menurut aku, kayak pepper yang kayak ya wangi merica yang lumayan pedes gimana ya, lumayan menusuk hidung sih, tapi enak gitu. Terus dia berpadu sama wangi creamy gitu, kayak ada creamy-creaminya, ada seperti ada wangi coconut kalau di hidung aku. Iya, wanginya tuh tapi bukan coconut yang bikin enek gitu, nggak tahu kenapa. Mungkin karena dia berpadu sama wangi spicy ya. Anyway, wangi cardamom sendiri aku nggak terlalu familiar. Aku belum pernah tahu wangi cardamom itu kayak gimana, yang bener-bener cardamom aja gitu ya. Tapi di hidung aku ini bener-bener wanginya tuh lebih ke spicy, floral, dan juga creamy sih. Floralnya tuh floral yang creamy. Yang mana notesnya itu dia ada cardamom, pepper, bergamot, ylang, jasmine, tuberose, terus ada amber dan juga benzoin. Itu wanginya tuh mewah sih menurut aku. Ini kategori mewah yang nggak pasaran. Nggak pernah aku sniff wangi yang kayak gini sebelumnya sejujurnya. Walaupun mungkin buat mereka yang udah familiar sama wanginya Tom Ford mungkin aja bilang ini wanginya udah pernah aku sniff sebelumnya. Tapi kalau buat aku belum pernah sniff wangi yang kayak gini sebelumnya. Mungkin bukan tipikal yang gampang disukai kebanyakan orang juga, tapi aku sendiri secara pribadi suka sama wangi ini gitu. Aduh, enak banget. Ini enak sih wanginya Simply Blanc ini. Nggak bisa dibilang kategorinya dia seger sih, nggak fresh. Dia lebih ke creamy sih menurut aku. Creamy tapi nggak yang manis banget, dan creaminya tuh pas, nggak sampai yang bikin enek gitu wangi-wanginya. Dan setauku, ini kalau misalnya kalian penasaran, di sharing parfum Ori tuh dia ada jual di can-nya. Jadi kalau misalnya kalian penasaran bisa cek, bisa juga beli di situ dulu, nyobain perfume yang satu ini gitu sebelum kalian beli full botolnya. Kalian lumayan gede ya, 100 ml. Perfume selanjutnya, ini yang terakhir sebenarnya, udah nggak ada lagi ya hari ini yang mau aku bahas. Nah, yang ini masih dari Just Jack. Ini adalah salah satu wangi yang sebenarnya aku penasaran dari lama. Belum pernah sniff wanginya. Parfum yang emang main accords-nya tuh patchouli. Dan akhirnya hari ini aku bisa sniff wangi yang emang dia namanya adalah Just Jack Eau de Parfum Patchouli gitu. Fakta baru yang aku temukan lagi adalah dia itu free alkohol. Kalau yang Simply Blanc ini dia pakai alkohol, tapi nggak tahu kenapa untuk yang si patchouli ini dia bilang dia free from alcohol. Dan waktu aku lihat ingredientsnya tuh, ingredient utamanya tuh adalah water atau aqua. Jadi dia biasanya kan alcohol denat gitu ya tulisannya. Kalau yang ini nggak, aqua dan juga fragrance atau parfum. Wow, penasaran banget perfume yang tidak menggunakan alkohol gitu ya. Jadi buat kalian yang mungkin nggak mau pakai perfume yang ada alkoholnya, ini bisa salah satu yang bisa kalian coba juga gitu. Nah, untuk yang patchouli ini sebenarnya botolnya sama seperti yang Simply Blanc gitu ya. Yang bikin cantik juga tuh aku lupa kasih tahu tadi ya. Di atasnya itu dia ada kayak apa ya? Sebenarnya ini sih dari plastik, cuma cantik aja gitu kalau kena cahaya, jadi kesannya tuh kayak ada sparklingnya gitu. Ini tuh katanya, aku sambil spray, jadi ini tuh katanya adalah emang gak ada wangi alkoholnya sih sama sekali. Ini tuh katanya adalah dupe dari Tom Ford yang white patchouli gitu ya. Dan ini tuh enak wanginya. Aduh, enak banget. Wanginya tuh gini, kayak wangi green gitu, kayak wangi dedaunan gitu kan. Karena kan patchouli setauku tuh daun nilam ya. Dia kental juga dengan wangi white floral gitu kalau menurut aku. Yang emang yang wangi-wangi unisex kalau menurut aku. Jadi bisa dipakai cowok, tapi karena dia ada sentuhan white floralnya juga, menurut aku nih bisa banget dipakai cewek. Dibilang wanginya fresh juga bukan yang tipikal fresh banget, dibilang manis juga nggak manis, dibilang gormong juga nggak gormong. Lebih ke apa ya? Lebih ke green and floral mungkin ya menurut aku. Atau kalau di sini sih dituliskan dia tuh cenderung
scentnya adalah cypress floral gitu ya. Jadi notesnya dia ada bergamot, peony, coriander, dan juga white flowers. Middle notes dia ada rose, jasmine, dan juga ambre atau marshmallow. Dan di base note-nya dia ada patchouli, incense, dan juga woody notes gitu. Karena beberapa perfume aku tuh ada notes patchouli-nya gitu. Jadi ini sebenarnya nggak yang baru-baru banget di hidung. Jadi lumayan familiar ternyata, oh kayak gini tuh kalau wangi patchouli yang dominan itu gitu ya. Tapi ini menurut aku tuh pasti masih ada campur tangannya atau campuran sama wangi white floralnya, dan ini tuh bikin wanginya jadi enak banget. Ini salah satu perfume yang kayaknya buat kalian pecinta patchouli wajib coba juga sih. Apalagi dia dupe-nya dari Tom Ford kan. Oke, kurang lebih itu sih tadi yang pengen aku share kepada kalian. Ini videoku udah lumayan panjang gitu ya, karena saking excitednya, saking senengnya. Yang pasti aku usahakan kalau misalnya aku menemukan toko-toko yang terpercaya yang menjual perfume-perfume yang ada di sini, aku akan taruh linknya di description box. Jangan lupa, aku mau ingetin sekali lagi kalau Mbak Baby tuh lagi sale, garage sale perfume-perfume koleksi pribadi beliau gitu. Jadi kalian langsung cek aja link di description box. Anyway, aku kemarin juga karena Mbak Baby sale, aku akhirnya tergiur untuk check out membeli si Angel Muse ini gitu ya. Angel Muse dari tokonya Mbak Baby. Ini harganya sangat miring banget waktu aku beli, dan aku takut ini kehabisan, jadi aku langsung check out. Dan ini tuh masih ada 2 lagi kalau nggak salah, tinggal 2. Karena kan Mbak Baby ini koleksi pribadi, jadi dia stoknya nggak banyak kayak yang toko punya gitu. Ini emang bener-bener stok pribadi. Jadi kalian kalau misalnya pengen dapet yang harganya affordable, langsung aja check out di link yang aku taruh di description box. Oke, yang pasti aku mau ngucapin terima kasih banget buat Mbak Baby yang udah repot-repot mau berbagi koleksi pribadinya untuk aku juga bisa sniff dan review di YouTube channelku gitu ya. Karena emang Mbak Baby itu pesannya supaya aku bisa share gimana pengalaman aku, bisa aku review perfume-perfume ini, dan bisa membantu teman-teman di luar sana yang nonton juga untuk dapat review dari perfume-perfume ini sebelum nanti kalian beli gitu ya. Semoga nanti semua perfume-perfume ini bisa aku review satu persatu supaya kalian juga di sana yang penasaran bisa nonton juga review ini sebelum membeli produknya. Oke, aku ucapkan terima kasih juga buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai habis. Apalagi kalau kalian yang selalu tulis di kolom komentar apapun, baik itu ada pertanyaan atau cuman sekedar absen, hadir dan sebagainya, atau kalian juga share pengalaman kalian menggunakan perfume-perfume yang aku bahas. Aku ucapkan terima kasih banget. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like juga, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Anyway, kalau kalian penasaran sama perfume-perfume koleksi yang Mbak Baby, kalian juga bisa langsung ke Instagram yang Mbak Baby di sini. Lupa juga follow Instagramku di sini. Sampai jumpa di videoku yang lainnya, dan bye-bye.